kita turun dan kita contohin bukan Nabi tapi nggak tahu siapa. Bahkan sekarang lebih keren kalau minum itu sambil berdiri. Bahkan kalau dalam pesta itu standing up. Itu baru cara makan dan minum. Bagaimana dengan kepemimpinan beliau yang memiliki sifat syukur, amanah, wadah, tabligh. Jadi pemimpin yang jujur hari ini susahnya luar biasa. Saking susahnya sulit menentukan cawapres juga salah. Saking susah tegasnya sulit menutupi mantras hari ini. Begitu mereka datang menyebar di mana-mana hanya untuk mencari pengurus. Jadi kita harus mengikuti siapa yang harus mengikuti teladan siapa. Yang keras tinggi ini kok, yang dagang narkoba masih banyak. Yang saya tahu ada kelompok dari siapa? Saya urusan ma'ambar anak-anak kita. Ya kan? Ya, artinya Bapak dan Ibu, makanya bagi kita umat Islam back to basic, bagaimana kita memakmurkan masjid, mencintai Allah, mengikuti Rasulullah, ngaji, yang selamat. Makanya hari ini saya mengajak kepada kita semua, mari di tengah-tengah kehidupan yang seperti ini, kita menghidupkan sunnah Rasulullah. Jadi Bapak dan Ibu, saya pernah diijazahi oleh guru saya Imam Al-Mufrad Rijal bin Ilham, hidupkan sunnah Rasul. Apa di antaranya? 7 sunnah Rasul, jangan sampai kita fokus untuk mengamalkannya. Apa? Tiada malam tanpa qiyamul lail, tiada hari tanpa salat berjamaah, tiada hari tanpa tilawah Al-Quran, tiada hari tanpa salat duha, tiada hari tanpa menjaga wudu, tiada hari tanpa sedekah, tiada hari tanpa istighfar. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, saya yakin Bapak dan Ibu sudah mengamalkan 7 sunnah Rasul ini. Mudah-mudahan kita istiqomah. Kita jaga itu yang pertama, tiada malam tanpa qiyamul lail. Jangan sampai kita lewatkan malam-malam kita dengan qiyamul lail tawaduk kepada Allah. Karena ini adalah saat ijabah, saat doa diijabah. Kalau dalam manajemen waktu ini golden times, waktu emas. Sampai Allah menyatakan dalam hadis qudsi, tiap-tiap malam aku turun ke langit dunia, terutama sepertiga malam akhir, maka barang siapa yang berdoa kepadaku akan aku ijabah, yang minta kepadaku akan aku beri, dan yang mohon ampun kepadaku akan aku ampuni dosa-dosanya. Hidup selesai urusannya kalau doa sudah diijabah, yang diminta dikasih sama Allah, lalu kita mohon ampun diampuni dosa kita. Makanya sekarang kalau ada masalah dan problem, segera kita kembalikan kepada Allah. Mari kita mengadu kepada Allah, ya Allah, Gusti, ada rumah di mayunannya. Bukan doa. Alhamdulillah Bapak dan Ibu tinggal di Pandanwangi, enjoy, strategis ya. Ke kota dekat, tapi tempatnya ramai kering kan? Ya kan? Artinya ibadah tenang, tidak banyak yang kebut-kebutan aja ya. Nah, tinggal bagaimana kita istiqomah untuk memantapkan diri kita, apalagi usia bapak-bapak sudah bertugas ya. Jadi nggak terlalu berat-berat, bingung masih berat-berat sebelumnya. Kecuali ibu-ibunya kan bapaknya ngomong bebas. Jadi bapak dari segala jadi saatnya dijawab. Makanya Rasulullah secara detail yang mengajarkan kalau habis sholat isya tidak ada aktivitas yang sangat penting. Beliau itu cepat tidur supaya cepat bangun.
Ini yang kita coba. Makanya pun kalau habis sholat isya nggak ada aktivitas ngaji kayak malam ini, cepat tidur supaya cepat enak. Udah sepupunya jangan nonton azan. Ya, muterlah pagi-pagi pintu berapa. Ada zuhur drama Korea, ada asar kemenang, ada bisa ketika akhir cinta yang berbeda, cinta setelah cinta. Enggak nonton, tapi sekarang digoda dengan main HP. Tapi enggak, yang penting silahkan Bapak dan Ibu kita biasakan sudah biasa bangun jam 3 jam 4 atau sebelum kita dekatkan diri kita kepada Allah. Gunakan Bapak. Tiada hari tanpa sholat berjamaah, kita istiqomah Pak. Sholat berjamaah enak ya Pak ya, bisa sholat berjamaah imam waktu. Ingat dulu waktu dinas Pak, aduh ini susah ya. Mungkin zuhur di kantor ya, asar mungkin masih di kantor baru keluar, maghrib di jalan, isya baru datang, subuh tak sekarang bisa 5 waktu. Subhanallah. Tiada hari kamu membaca Al-Quran indah juga. Jadi ternyata tidak ada bacaan yang lebih utama daripada Al-Quran. Satu huruf bisa mengundang satu kebaikan, lalu kebaikan itu akan dilipat gandakan jadi 10 kebaikan. Bahkan Rasul menyatakan, aku tidak menyatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kalau baca alif lam mim saya sudah 30 kali 10, 30 kebaikan. Tiada hari tanpa sholat duha, tiada hari tanpa menjaga wudu, tiada hari tanpa sedekah, tiada hari tanpa istighfar. Indah tambah lagi sekarang sunnah Rasulnya saum Senin Kamis, tambah saum besok tanggal 13 ya, 14, 15 di bulan-bulan Hijjah, kecuali nanti 13 Zulhijjah. Sebulan sekali pernah Al-Quran, setahun sekali bisa kurban, 4 tahun sekali bisa umroh. Yang namanya itu pensiun dapat, cicilan tidak punya, rumah udah lunas, mobil lunas, istri satu, nggak usah buka dapur banyak, tinggal ibadah kalau itu ya. Makanya kelihatan orang-orang bahagia semua yang hadir. Tahu kan bahagia? Kelihatan atau udah saya mau ngasih tahu apa yang udah bahagia semua, ya. Jadi makanya panjang umur, sehat walafiat, insya Allah diluaskan rezekinya, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, putra putri, mantu cucunya soleh dan solihah, pikiran jernih, hati tenang, tidur nyenyak, makan uang banyak juga, rumah menjulang, mobil tak terbilang, ibunya suami penyayang, anak rajin sembahyang, ini pulang ke rumah bermain terbentang, makanan terhidang, dengan udang ditambah berlipat-lipat, uangnya berlipat-lipat, rumah bertingkat, mobil mengkilat, punya anak rajin sholat, punya istri cantik memikat, apalagi jumlahnya biji. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau 7 sunnah Rasul diamalkan, maka kita ingin hidup kita selamat. Jadi selamat bukan hanya di dunia, tapi selamat ke dunia akhirat. Kita sering berdoa, salah satunya adalah doa selamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamat dalam agama. Jadi justru ini detik-detik terakhir kita.
Bagaimana supaya akidah tetap lurus, ibadah terus meningkat, akhlak mulia. Jadi Bapak tinggal beberapa langkah lagi menuju Husnul Khotimah. Ya. Nah ini yang kadang-kadang di ujian terakhir ini bagaimana supaya akidah lebih mantap. Terkadang ujian-ujian terakhir inilah yang paling menyulitkan. Jadi banyak hari ini yang tidak selamat dalam agama karena makanya mohon maaf Bapak dan Ibu apabila kita masih punya keyakinan ya, atau hal-hal yang mengganjal dalam hati kita bahwa sesuatu itu adalah merupakan bentuk kemusyrikan, maka segera kita tinggalkan. Ada tingkat-tingkat yang merusak akidah kita. Masalahnya antara tauhid dan syirik dalam hal ini bedanya tipis. Dalam memantapkannya apa? Nah, bagaimana supaya ibadah kita itu lebih lelah? Jadi kita sudah yakin kita berasal dari Allah, maka ibadah pun hanya kepada Allah dan kita lakukan lillah karena Allah, sebab besok lusa kita akan kembali ibadah. Jangan ada sesuatu ibadah bukan karena Allah. Kita sudah janji, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Bukan karena siapa-siapa, bukan karena apa-apa, bukan untuk apa-apa, apalagi hanya sekedar untuk dilihat orang. Ibu kayak tahajud di foto siapa? Ya. Siapa yang melihat tahajud kita? Dialah Allah dan kita yang tahu. Dalam kitab Hikam Sehatul Sakandari mengatakan istasyruka ay'alamul khalq bi khususiyati dalilun ala adami sidqika fi ubudiyati. Kemuliaanmu yang ingin diketahui oleh orang lain itu menunjukkan ibadah benar. Nah, apalagi kalau kita melakukan sesuatu bukan karena Allah. Nama memantapkan lillah. Ya. Terus ibadahnya terus ditingkatkan. Akhlak. Jadi selama dalam beragama itu akidah lurus, ibadah benar, akhlak mulia. Nah justru kita takut di akhir-akhir kehidupan kita celaka, terutama dari sisi akidah. Jadi maaf pentingnya ngaji istiqomah itu banyak hari ini yang mengikuti aliran-aliran yang tak jelas. Itu akidah, keyakinan. Ada nabi setelah kanjeng nabi itu akidahnya rusak. Termasuk ibadah haji tidak usah Mekah, cukup ke Indramayu. Babi dan celeng katanya beda. Apalagi membenarkan nikah beda agama boleh. Nikah beda agama itu haram. Perempuan itu tidak boleh jadi pemimpin. Jadi jangan merubah-rubah apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi. Nah kita ingin selamat agama kita, akhlak. Jadi kalau Nabi menyatakan akmalul ummati baina sittin ila sab'in, umur umatku itu antara 60 sampai 70. Makanya Nabi sendiri 63. Jadi usia umat kanjeng Nabi itu antara 60 sampai 70. Jadi kalau udah di atas 70 itu udah bonus. Makanya usia-usia itu rentan, jangan memiliki akhlak yang tidak baik, apalagi sulit kepada rakyat macam-macam. Makanya
usia 70 apa di kampus saja guru besar 70 tahun sudah pensiun. Jadi udahlah, udah 70 tahun ibadah, kan jangan terus lagi disertasi seperti bodoh mahasiswa. Apalagi sekarang entar nanti presiden capres cicing lah. Bukannya tidak boleh, sudah habis waktunya. Jadi tinggal berdoa kepada Allah. Ya, sudah saatnya bahagia. Jadi selamat kalau beragama, jangan sampai memiliki akhlak yang apalagi maaf sudah usia 60-70 suami istri masih pas sehat. Ya makanya bunda, jangan sampai misah tidur. Udah 70, kenapa? Aku kalau mau tidur bareng sama si bapak orang yang sakit. Kenapa gitu bau lenong? Biasanya itu saat-saat yang gila. Apalagi bisa ibadah bersama-sama. Wa'afiyatan fil jasad. Mudah-mudahan jasad kita afiat. Maaf kalau sehat ya maklumlah ya. Wa man yu'ammirhu nunakisu bil khalqi. Dipanjangkan umur tapi dikurangi kenikmatan, itu harus sadar diri. Tapi yang penting afiat. Dan masalah sehat tidak faktor ubah. Sehingga akhirnya tadi pada 15 menit Ustaz kelas campur. Ya. Sekarang bapak sama dokter banyak dilarang dan makan ini harus sadar diri. Saya dipanjangkan umur. Oh, maaf Pak, hati makanan dijaga. Ini hasil berdasarkan general check up. Asam berat bapak 9,5. Wajahnya bapak tidak boleh makan kopi. Ibu-ibu jangan makan jeroan, musuh bapak, bejit, sus, jangan makan lambung, genjeng. Dicek lagi kadar gula darah 400 bayangkan dan teh manis, kopi manis, susu manis, teh manis, apalagi teh manis. Tekanan darah tinggi mulai juga tidak jelas 195 kurang 20 naik. Kadang-kadang ada pikiran hasil ya sampai bapak dicek lagi ternyata demam darah kolesterol bapak 350. Jadi wah ada biasa punya kira karena martabak apalagi sudah pakai asam lambung, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ini. Saya rela sampai. Tapi yang sudah penting wa'afiyat dan bil jasad. Tapi jasad kita afiat. Boleh kaki jalan sudah ada lambat, tapi kaki kita tetap istiqomah ke masjid. Itu afiat. Banyak sekarang kalau jogging sehat. Saya lihat banyak tuh di Tegalega. Subhanallah ibu ini. Kalau saya lihat tadi pagi di Tegalega nenek itu semangat. Nenek kemana jogging? Kita nenek pakai lazy. Ambilnya lobor. Kita kalau lagi senam Tegalega kita ngoros. Ya Allah, sudah nenek-nenek tapi bajunya dipistir, ikutin yang disebut selebrit, dalam istilah betul, dengan mata panaskin, sudah kecil,
senang sih, tapi masya Allah gayanya pas sudah nenek baru itu domba cikini kegondong dia aku begini gaya sia. Tapi begitu Bapak secara fisik boleh saja dikurangi ibadah, tapi afiat masih bisa tahajud, sholat berjamaah, tilawah Al-Quran, afiat banyak. Yang mungkin matanya juga sudah tetap jelas tapi masih bisa baca Quran, afiat dan berjasa. Wa ziyadatan fil ilmi, ilmu bertambah. Yang namanya menuntut ilmu tidak ada fungsinya. Kalau ilmu fardhu ala kulli muslimin wa muslimah, untuk ilmu min al-mahdi ila al-lahdi, sampai kapan bertambah ilmu. Wa barakatuh min rizki, boleh jadi rizki mungkin tidak bertambah tapi berkah. Nah ini sebetulnya yang menjadikan kita bahagia. Wa tawbatan qabla al-maut, masih bisa tobat sebelum meninggal. Biarlah yang lalu biar berlalu. Yang penting hari ini ke depan kita terus tambah baik, tambah soleh, tambah rajin, tambah istiqomah. Ini ciri-ciri orang yang bisa tobat sebelum meninggal. Apalagi nanti warahmatan indal maut, mendapatkan rahmat kasih sayang ketika maut. Wa maghfiratan ba'dal maut, mendapatkan ampunan setelah maut. Tambah lagi Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, ringan dalam menghadapi sakaratul maut. Wa najata minan nar, dibebaskan dari api neraka. Wal 'afwa indal hisab, dan mendapatkan jadi dia lebih dari maghfirah. Sebab apa? Kalau maghfirah itu kita diampuni, tapi catatan dosa masih tercatat. Tapi kalau ampun sudah diampuni, catatan dosa dihilangkan. Makanya di bulan Ramadan doa kita diajarkan Nabi, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Jadi bukan hanya sekedar mendapatkan maghfirah, ampunan, tapi di samping mendapatkan ampunan, dosa-dosa kita itu dihapus. Setiap kita pasti punya masa lalu, dan kita ingin masa lalu kita yang jelek-jelek dihapus, diganti dengan amal soleh. Wa bi sayyi'atal hasanata tamhuha. Ya mungkin dulu waktu dinas terkadang kita bingung ya, terjebak melakukan kesalahan apa udah dihapus. Ingat gak Pak waktu dinas di Jakarta kan 3 hari itu, tapi ternyata cuma 1 hari. Tapi pas ke bagian keuangan mencairkan uang SPPJ 3 hari ya. Jadi mudah-mudahan ya tidak terasa itu ibu ya suka bersih ya. Mungkin ibu waktu itu undangan ya suka ngomongin siapa, mudah-mudahan terhapus. Ya kan gak sadar kalau lagi ngomongin orang-orang. Padahal kondangan makan cukup salaman, doakan pengantin, kasih amplop makan pulang. Aduh, sebenarnya lihat itu pengantin laki-lakinya nih Mas Kasep ya masih muda. Jaga pengantin laki-lakinya ini. Dan kalau sudah nama Randa, dan ngomongin pengantin makanan aja bisa ngomongin sampai gaji mereka boleh orang itu yang namanya sekarang kan tidak sadar mudah-mudahan terhapus. Nah, Bapak dan Ibu sekalian,
Jadi kembali kepada yang tadi, jadi bagaimana kita memperingati Maulid Nabi ini bukan hanya sekedar seremonial, tapi kita lebih menghidupkan sunnah-sunnah. Cuma tadi Nabi menyatakan, "Waman ahabbani kana ma'i fil jannah," dan barang siapa yang mencintai dia akan bersama di surga. Makanya Allah memberikan informasi kepada kita dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 29, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah." Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. "Walladzina ma'ahu," dan orang-orang yang akan bersama Rasulullah, apakah itu para sahabat, tabi'in termasuk kita umatnya. Kalau ingin bersama-sama dengan kanjeng Nabi nanti, maka dia harus memiliki sifat karakter yang disebutkan dalam ayat ini. Yang pertama, asyidda'u 'alal kuffar, tegas, keras, punya prinsip terhadap orang-orang kafir dan berbagai bentuk kekufuran. Jadi Bapak dan Ibu, kalau urusannya akidah dan ibadah, lakum dinukum, nggak ada toleransi dalam urusan akidah, apalagi ibadah. Kalau muamalah kita bertetangga dengan non-muslim, saling menghargai, menghormati, oke. Tapi urusan akidah dan ibadah, lakum dinukum, nggak bisa bebesanan dengan mereka. Hati-hati anak-anak kita pertahankan akidah. Termasuk kita harus tegas terhadap bentuk-bentuk kekufuran. Jadi ada food, ada fashion, ada fun, makanan. Hari ini kita harus hati-hati. Sekarang itu banyak diiklankan, jadi makanya kita sedang berupaya melakukan sertifikasi halal. Jadi sekarang bukan hanya makanan-makanan yang besar saja, makanan-makanan hasil UMKM kayak bala-bala, deket, dimsum, bakso tahu itu harus halal. Kalau kita tidak hati-hati, ada masalah. Sekarang sulit untuk membedakan. Bahkan begitu terbuka sekarang orang menjual daging babi. Ibu hati-hati ya Bu ya. Anak-anak kita asal jangan keren, cucu kita pesen makanan gopun, lihat yang dipesan apa. Khawatir mengandung babi. Masalahnya Pak, yang namanya babi khinzir, dari mulai apanya, tulangnya, kulitnya, sampai ususnya, sampai minyaknya, sampai lemaknya, haram semua.